Hai Teens, jumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan dari Pendeta Michael Suryajaya dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Memilih Bertahan, berdasarkan Matius pasal 27 ayat 27 sampai 44. Bersama saya Gilbert Silotanjaya. Nah, mari sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Tuhan, tiba saatnya bagi kami untuk datang kembali ke dalam hadirat-Mu ketika kami memberikan waktu kami untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, membaca, juga merenungkannya. Kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat meresapi firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Tuntun kami Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah, Teens, yang akan menjadi pusat perenungan kita pada hari ini adalah Matius pasal 27 ayat 42. Saya akan bacakan untuk kita semua. Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Biarlah ia turun dari salib itu sekarang, maka kami akan percaya kepadanya. Ada orang yang terbiasa menggunakan kata-kata menyakitkan untuk menunjukkan dirinya lebih hebat daripada orang lain. Nah, hal ini disebut sebagai superiority complex dan dapat menjangkiti siapapun, seperti halnya penyakit menular. Mereka dapat melakukan hal yang merusak, seperti menyebarkan gosip buruk, mengejek, atau merendahkan orang lain di depan umum. Dengan merendahkan orang lain dan membuat mereka tampak lebih buruk, pribadi dengan superiority complex ini merasa dirinya menjadi lebih baik. Dan rasanya menyebalkan sekali ya. Apalagi kalau kamu menjadi target mereka. Nah, Teens, cemoohan yang disampaikan kepada Tuhan Yesus saat di atas salib menggambarkan superiority complex imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua Yahudi. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu lemah dan tidak berdaya. Tapi lihatlah respon Tuhan Yesus yang memilih diam dan tidak membalas. Nah, apakah ini berarti bahwa Tuhan Yesus itu memang lemah? Justru tidak. Dia tidak perlu menjawab dan membalas cemoohan orang-orang ini. Ia tidak terpancing emosi dan tidak membalas dengan perkataan-perkataan yang kasar. Dengan cara ini justru tampak karakter Kristus yang menjadi teladan bagi orang percaya, yaitu tenang dan bertahan meski dihantam badai cemoohan. Teens, tidak mudah memang menghadapi orang-orang dengan superiority complex. Tindakan mereka yang merendahkan memang menyakitkan. Tapi ingatlah, semakin mereka mengolok-ngolok dirimu, semakin nyata bahwa mereka sebenarnya menyadari dirimu jauh lebih baik daripada mereka. Mereka membutuhkan jembatan untuk tampak lebih hebat. Jadi, hadapilah dengan tenang, bertahan untuk tidak membalas perbuatan jahat dengan cara yang sama. Pilihanmu untuk tenang dan diam, seperti teladan Kristus, membuatmu memiliki hidup yang lebih berkualitas dan juga penuh sukacita. Jadi, tetap bertahan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, ajarkanlah kami untuk dapat mengatur emosi yang ada di dalam diri kami. Ketika kami menghadapi orang-orang yang menjengkelkan, yang menyakiti hati kami dengan setiap perilaku atau perkataan yang mereka lontarkan kepada kami. Ajarkanlah kami untuk tidak mengubah orang lain, namun ajarkanlah kami untuk dapat mengubah cara pandang kami untuk menghadapi orang-orang yang menjengkelkan, sehingga kami dapat tetap tenang dan bertahan dan tidak terpancing emosi untuk dapat membalasnya dengan perkataan-perkataan yang sama, yang jahat kepada
orang lain. Sehingga apa yang kami lakukan dapat memancarkan karakter Kristus bagi sesama. Meskipun sulit, kiranya Engkau dapat memampukan kami dengan setiap keterbatasan yang kami miliki sebagai manusia. Tuntun dan pimpin kami Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati.